Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Septi dari Prodi PG PAUD Unsri Indralaya semester 2. Pada mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Sri Sumarni dan Ibu Mahyumi Rantini. Apa itu perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini? Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Sedangkan perkembangan keagamaan pada anak adalah proses yang dilewati oleh seseorang untuk mengenal Tuhannya. Jadi, perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Lalu, bagaimana tahapan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini? Harms membagi tahapan perkembangan agama pada anak menjadi 3, yaitu tahap fairy tale, tahap realistis, dan tahap individualistik. Tahap fairy tale. Pada tahapan ini, anak membangun konsep ketuhanan berdasarkan khayalannya, misalnya mengenal Tuhan dengan sebagai raksasa, hantu, malaikat bersayap, dan sebagainya. 2. Tahap realistis. Pada tahapan ini, anak lebih cenderung mengenal agama dengan lebih konkret. Tuhan dan malaikat bagi anak adalah sosok penampakan yang nyata, bagaikan manusia yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan di bumi. 3. Tahap individualistik. Pada tahap ini, anak sudah mampu menentukan pilihan terhadap suatu model agama tertentu. Pada tahapan perkembangan moral terdapat 2 ahli yang berkontribusi, yaitu Jean Piaget dan Holberg. Menurut Jean Piaget, tahapan perkembangan moral terbagi menjadi 3, yaitu tahap moralitas heteronom, tahap transisi, dan tahap moralitas autonom. Pada tahap pertama, anak mampu berpikir tentang keadilan dan peraturan yang bersifat objektif. Pada tahap kedua, anak telah menunjukkan sebagian sifat dari tahap moralitas heteronom. Dan pada tahap ketiga, di mana anak menyadari bahwa peraturan diciptakan oleh manusia, dan anak sudah mulai menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan menurut Holberg, tahapan perkembangan moral terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Bagaimana metode perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini? Metode dalam penanaman nilai moral kepada anak usia dini sangatlah bervariasi, di antaranya bercerita, bernyanyi, bermain, bersajak, dan karya wisata. Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan. Penggunaan salah satu metode penanaman nilai moral yang dapat dipilih tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kemampuan seorang guru yang menerapkannya. 1. Metode bercerita. Di dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan lain-lain. 2. Metode bernyanyi. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. 3. Metode bermain. Dalam bermain, ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati sesama teman. 4. Metode bersajak atau syair. Secara nilai moral, melalui sajak, anak akan memiliki kemampuan untuk menghargai perasaan, karya serta keberanian untuk mengungkapkan sesuatu melalui sajak sederhana. 5. Metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa saja karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini? Pada usia 0-1 tahun, anak mulai mendengar berbagai doa, dapat melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan, dapat mengamati berbagai ciptaan Tuhan dan mendengarkan berbagai doa, dapat mengamati kegiatan beribadah.
Pada usia 1-2 tahun, anak mulai tertarik kepada kegiatan agama, dapat menirukan gerakan ibadah dan doa, mulai menunjukkan sikap-sikap yang baik, dapat mengucapkan salam dan kata-kata yang baik. Pada usia 2-4 tahun, anak mulai menirukan gerakan berdoa, dapat memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf, dapat mengetahui perilaku berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik dan buruk. Anak dapat mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan. Anak mulai menirukan doa pendek sesuai agamanya. Pada usia 4-6 tahun, anak mulai mengetahui agama yang dianut, menirukan gerakan beribadah, mengucapkan doa sebelum dan sesudah makan, membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan salam dan membalas salam, mengenal agama yang dianut, dapat mengerjakan ibadah, dapat berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif. Baiklah, demikianlah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.